akan memimpin Nahdlatul Ulama periode 2025-2030, maka marilah kita lihat sangat banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. NU hadir bukan hanya untuk warga NU hadir untuk Indonesia. Itulah dalam Mars Nahdlatul Ulama yang kita lakukan pada pembukaan. Ini yang saya kira menjadi tanggung jawab bagi setiap pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini adalah semuanya pemimpin, tetapi ingat kepemimpinan kita akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Maka video tadi adalah menjadi salah satu cara kami untuk menyampaikan kepada umat, menyampaikan kepada hadirin sekalian bahwa apabila tayangan video tadi ada yang kurang atau bahkan yang mungkin dianggap tidak relevan, inilah yang menjadi harapan kami untuk diberikan evaluasi kepada kepengurusan kami agar kelak nanti jika kami diberikan kesempatan lagi, apabila diberikan kesempatan, ini mungkin akan kami bisa koreksi, akan bisa kami perbaiki. Tetapi kalaupun tidak, insya Allah kami akan bersama-sama membantu dari luar sesuai dengan kemampuan kami. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada hari ini adalah sengaja kami hadirkan pemimpin yang terpilih untuk ke depan. Pak Victor selaku Wakil Gubernur, kami juga mengundang Pak YSK, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Komaling YSK. Nah, ini kalau orang sama-sama dengan Pak YSK pasti tidak salah menyebutkan begini. Sengaja kami mengundang Bapak untuk apa? Bagaimana konferensi wilayah hari ini bisa disaksikan, dan kami ingin mendapatkan masukan-masukan dari para narasumber termasuk Pak YSK. Untuk apa? Karena pasti ketika konferensi, maka periode ini adalah periode 2025-2030. Pemerintahan yang baru yang akan dilantik nanti. Maka mohon maaf apabila masih ada orang yang tidak berkenan melihat kehadiran Pak Victor hari ini. Tapi saya yakin Pak Victor, karena yang hadir semua ini semuanya menyatakan dan adalah wajah-wajah pendukung Pak YSK dan Victor. Hadirin yang kami hormati, setiap pemimpin sebelum mengakhiri dan sebelum dipilih pemimpin yang baru harus diakhiri dalam masa-masa tertentu yang disebut dalam organisasi adalah pengurus yang didomisioner. Maka pada saat domisioner itulah menjadi kesempatan Bapak dan Ibu untuk bisa menentukan pilihan siapa pemimpin yang pas untuk memimpin Nahdlatul Ulama ke depan. Sebab dalam masa itu Anda tidak punya siapapun yang pemimpin sekarang yang berada, dan tidak ada yang menekan Anda dalam status apapun. Maka itulah aturan organisasi. Oleh sebab itu, melalui kesempatan pidato terakhir ini kepada kita Bapak sekalian, tayangan video yang telah kami tayangkan, ada beberapa hal yang telah kami capai, terutama Pak Victor adalah konsolidasi organisasi. Kemarin sebelum kami mengambil atau menerima tabuk pimpinan dari Bapak Kiai Haji Sa'ban Mauludin sebagai ketua sebelumnya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Sulawesi Utara ini dari 15 kabupaten kota, yang ada secara definitif adalah 12 kabupaten kota. Alhamdulillah pada masa kami 3 kabupaten kota, Kepulauan Talaut, Tomohon, dan Kepulauan Saro, alhamdulillah telah terbentuk. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam tayangan tadi, ada beberapa usaha
yang bisa mereka dirikan, termasuk Raudhatul Atfal, baru Madrasah Ibtidaiyah di ketiga kabupaten ini. Kenapa kemudian tadi ditayangkan tentang madrasah? Madrasah ini Pak Udin itu sebagaimana amanah Pak Ketum kepada kami bahwa setiap pengurus wilayah dan pengurus cabang wajib untuk membangun amal usaha daripada organisasi. Dan alhamdulillah madrasah dalam kepemimpinan kami beberapa madrasah yang telah kami kembangkan. Ke depan harapan kami Pak Udin melalui bantuan Pak Gubernur, kemarin kami sudah mendapatkan bocoran bahwa NU akan diberikan bantuan tanah untuk pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama. Ini tidak cukup hanya dengan tepuk tangan, karena hari bersama-sama dengan kita adalah wakil gubernur terpilih. Mudah-mudahan akan menjadi catatan tersendiri beliau dalam kesempatan ini, dan kami akan memasukkan bukti-bukti termasuk proposal yang akan kami sampaikan, lalu kemudian ide dan gagasan kami untuk membangun perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Sulawesi Utara. Kami ingin membangun Universitas Nahdlatul Ulama di tengah-tengah Sulawesi Utara yang memiliki kampus yang dimiliki oleh negeri maupun oleh swasta seperti Unsrat, Unima, IAIN, Universitas Muhammadiyah. Kenapa NU masih ingin membangun universitas? Karena kami ingin bahwa gagasan, pemikiran yang dimiliki oleh orang NU tidak hanya menjadi konsumsi NU, tetapi menjadi konsumsi seluruh masyarakat melalui kampus Nahdlatul Ulama. Itulah keinginan kami, sehingga nanti orang-orang yang kata Pak Kiai Sa'ban tadi yang tidak boleh masuk dalam Jamiah Nahdlatul Ulama karena tidak memiliki kunci kartu untuk masuk sebagai warga Nahdliyin, maka kami akan tampung di lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Di situ kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran, ide-ide, gagasan-gagasan Nahdlatul Ulama tentang bagaimana pemikiran bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Sa'ban dalam Al-Quran itu jelas, surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi Islam adalah, kita ini adalah umat pertengahan, umat moderat, umat yang adil, umat yang memberikan ketenangan kepada baik yang kiri maupun kanan. Inilah Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk pada pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari Mustasar, Suriah, Badan Otonom, lembaga, dan bahkan seluruh pengurus cabang NU se-Sulawesi Utara yang telah mendukung kami, kepemimpinan kami selama ini, selama 5 tahun. Terima kasih banyak. Saya merasa terharu atas apa yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada Nahdlatul Ulama. Saya kurang lebih 5 tahun memimpin NU. 3 tahun saya tidak berada di Sulawesi Utara. Saya diberi amanah oleh negara menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah selama 3 tahun. Saya berada di luar daerah, tetapi masih membawa amanah menjadi Ketua PWNU Sulawesi Utara. Dalam ketiadaan saya di Sulawesi Utara, teman-teman pengurus bekerja, teman-teman pengurus bersama-sama mendukung. Bahkan pada suatu saat saya pernah menyampaikan, bagaimana jika di kepengurusan ini saya akan mengundurkan diri dan akan ditunjuk PLT. Teman-teman menyatakan, Pak Ketua tidak perlu PLT, biarpun Pak Ketua di mana kita bisa bekerja. Pak Ketua sekali-sekali datang di Sulawesi Utara, kami siap untuk bekerja untuk Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada keberhasilan, ada keunggulan-keunggulan
yang muncul dalam kepengurusan kami itu bukan karena Ulia Saha ketuanya, bukan Pak Kiai Wahab sebagai roisnya, bukan Pak Kiai Sabar roisnya, bukan Ustadz Yasin bin Salim Mahmud kapitnya, bukan karena Pak Masih sekretarisnya, bukan karena Iskandar Mojo bendaharanya, tetapi kebersamaan kita semua. Kita menjadi sebuah jamiah yang kompak dan bersama-sama saling mendukung. Inilah yang prinsip yang dipegang oleh kita semua, maka kita berhasil. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nasihat Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Bapak